Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Rizky Francisca dengan NIM 193-21973, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo semester 4. Nah, untuk memenuhi tugas UAS ini, membuat instrumen dan menganalisis dari instrumen penilaian. Nah, di sini saya mengambil untuk penilaian kreativitas. Ini saya mengambil kelas 7, kurikulum 2013, kompetensi dasar menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase bruto dan neto, serta tara. Nah, ini termasuk materi aritmatika sosial. Nah, indikator sosialnya, peserta didik dapat membuat laporan hasil survei di toko sembako atau pasar terkait dengan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Tugasnya yang diberikan kepada siswa adalah melakukan survei di salah satu toko sembako atau pasar yang ada di sekitar rumah. Kemudian mencatat ketika mewawancari pemilik toko dengan pertanyaan yang berkaitan dengan aritmatika sosial, kemudian membuat laporannya. Dalam hal ini siswa dibuat kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 peserta didik. Waktu penugasannya ini selama 2 minggu. Kemudian membuat tabel hasil survei yang berisikan nama kelompok, nama ketua kelompok, nama anggota kelompok, nama toko, hari dan tanggal pelaksanaan wawancara, dan pengumpulan data, jenis barang, harga, masalah aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase bruto, neto, dan tara. Ini tabel yang perlu diisi nanti ketika melakukan wawancara. Poin 4, mengisi tabel tersebut saat melakukan survei ke toko sembako atau pasar dengan 5 jenis sembako yang berbeda. Kemudian membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada penjual tentang pengaruh masalah aritmatika sosial ini dengan keuntungan yang diperoleh penjual. Kemudian membuat laporan hasil survei di kertas HVS dengan ditulis dengan berisikan tabel di atas dengan isian yang lengkap. Tulis pertanyaan yang diajukan kepada penjual, berisikan hasil diskusi kelompok tentang pengaruh aritmatika sosial dengan keuntungan dari penjual. Kemudian foto kegiatan wawancara dengan penjual dicetak di kertas HVS. Nah, ini rubrik penilaian proyeknya dari penugasan tadi. Aspek yang dinilai adalah kesesuaian format laporan, rentangnya 0 sampai 3, kesesuaian laporan yang dengan isian yang telah diperintahkan, kerapian tulisan. Kemudian rubrik penilaian terkait kerjasama kelompok. Nah, dan yang ini untuk instrumen penilaian proyek saya menggunakan KD 3.6 untuk SD, mengenal bangun ruang dan bangun datar menggunakan berbagai benda konkret. 4.6 mengklasifikasi bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan benda konkret. Nah, di sini saya instrumen penilaian proyek adalah membuat jaring-jaring bangun ruang, di mana di situ nanti ada skor 1 sampai 5 dalam proses pembuatan jaring-jaring bangun ruang tersebut, di mana skor 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 baik sekali. Dalam membentuk deskripsinya, dalam membentuk jaring-jaring bangun ruang dari bahan alam
Dari segi perencanaan baik sekali, namun dari segi hasil dan estetika masih memerlukan usaha bimbingan yang lebih lanjut. Itu contoh. Itu tadi centang-centangnya lupa belum ketaruh di situ. Untuk format penugasan, menyajikan gambar mengenai bangun ruang, kemudian siswa diminta untuk menentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, di sini ada 3 nama, dimisalkan 3 nama. Kemudian aspek yang dinilai adalah jumlah sisi yang ditemukan dan kesesuaiannya, jumlah rusuk yang ditemukan dan kesesuaiannya, dan jumlah titik sudut yang ditemukan dan kesesuaiannya. Untuk aspek 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik sekali. Deskripsi dari tabel itu yang ada di contoh, Lucky mampu menemukan jumlah rusuk dengan sangat baik atau bahkan tepat, tetapi pada saat mencari titik sudut ternyata Lucky masih kurang dan perlu bimbingan dari guru. Kemudian Aziz menemukan jumlah sisi dengan tepat, tetapi saat mencari jumlah rusuk dan jumlah titik sudut masih perlu bimbingan dari guru. Sedangkan Muti sangat menguasai dalam mencari jumlah titik sudut, tetapi dalam mencari jumlah rusuk masih perlu latihan. Kemudian dalam observasi, berdasarkan instrumen penilaian sikap sosial KI2, yaitu indikatornya menjalankan peraturan pada permainan di sekolah, mengidentifikasi nama teman, menyebutkan identitas teman. Nah, di situ penilaian sikap sosialnya dari Muti dan juga Aziz dapat dipilih dari belum terlihat, terlihat, dan juga menonjol. Itu yang dinilai adalah sikap percaya diri, disiplin, dan juga bekerja samanya. Berilah dengan checklist atau gambar seperti itu pada kolom yang sesuai. Nah, nilai skala pada masing-masing aspek percaya diri, disiplin, dan juga bekerja keras akan dimasukkan dalam rekap nilai sosial per tema pada 1 semester. Kemudian rekap hasil observasi sikap sosial semester 1. Nah, ini Muti dan Aziz. Muti dalam kepercayaan dirinya dia memperoleh 3, disiplin memperoleh 2, bekerja sama 2, santun 2, teliti 1. Sedangkan Aziz percaya diri 2, disiplin 1, bekerja sama 2, santun 3, dan teliti 2. Nah, keterangannya angka 1 belum terlihat, 2 terlihat, 3 menonjol. Rekapitulasi hasil observasi sikap diperoleh dari observasi terkait dengan sikap sosial dari tema 1 sampai dengan 4 yang telah dibuat pada rubrik dari tiap-tiap tema. Nah, contoh deskripsinya di atas, itu Muti menunjukkan sikap percaya diri yang sangat menonjol, namun masih perlu usaha dan bimbingan dalam hal bekerja sama dan ketelitian. Sedangkan Aziz menunjukkan sikap sopan santun yang sangat menonjol, namun masih perlu usaha-usaha dalam menumbuhkan disiplin dan ketelitian. Kemudian, penilaian diri, format penilaian diri siswa. Itu tadi tulisannya masih berantakan dari laptop tadi. Di sini keterangannya, pernyataannya yang dinilai adalah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian, saya mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu, saya mengajukan pertanyaan, jika ada yang tidak dipahami, saya berperan aktif dalam kelompok, saya menyerahkan tugas tepat waktu, dan seterusnya. Keterangan penilaian persepsi diri siswa untuk mencocokkan persepsi diri siswa dengan kenyataan yang ada.
Hasil penilaian persepsi diri siswa digunakan sebagai dasar guru untuk melakukan bimbingan dan motivasi lebih lanjut. Kemudian ada juga penilaian antar teman. Penilaian antar teman ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Nah, tabelnya seperti di gambar. Penilaian antar teman ini digunakan untuk mencocokkan persepsi diri siswa dengan persepsi temannya serta kenyataan yang ada. Kemudian hasil penilaian antar teman ini digunakan sebagai dasar guru untuk melakukan bimbingan dan motivasi lebih lanjut. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.